Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 84, bab yang ke-59. Bisanadil muttasil ila al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qal an Masruqin. Kalau babnya babun fi ru'yatillahi azza wa jalla, ini bab dari Al-Mundhiri, bab dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. An Masruqin rahimahullahu qala kuntu muttaki'an inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Aba Aisyah. Abu Aisyah ini kunyahnya Masruq. Dan Masruq ini disebut Masruq karena ketika kecilnya dia dicuri. Ya, Masruq artinya apa? Dicuri. Tapi kemudian kembali lagi. Faqalat ya Aba Aisyah, thalathun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Firyah kedustaan. Qultu ma hunna? Qalat man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Qala wa qad kuntu muttaki'an fajalastu. Jalastu maksudnya duduk tanpa bersandar. Faqultu ya ummal mu'minin anzirini wa la ta'jalini. Alam yakulillahu ta'ala wa laqad ra'ayhu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ayhu nazlatan ukhra nazlatan marratan. فقالت رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء turun dari langit saddan 'idhamu khalqihi ma baina as-sama' ila al-ard, menutupi besarnya bentuknya Jibril apa yang di antara langit dan bumi. فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلى قوله علي حكيم. Jadi ringkasnya Aisyah itu mengingkari kalau ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW sudah pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang pendapat Ibnu Abbas itu riwayatnya bermacam-macam. Salah satunya hadis yang sebelumnya kemarin 83, ra'ahu bi fuadihi, melihat Allah tapi dengan hati bukan dengan mata. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata pada saat Isra Mi'raj itu, ini bukan pendapat ahli bid'ah, sehingga juga kita harus menghargai pendapat tersebut. Dan itu sesuatu yang bisa masuk akal karena itu kondisi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah di dalam jannah. Nah, kemudian melihat Allah di situ, sehingga tidak masalah ya, karena memang di jannah itu hukumnya berbeda dengan di dunia, sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan kalau saya berhasil mengambil buah dari jannah ketika sholat gerhana itu kalian bisa memakan buah jannah sampai akhir dunia. Artinya buah jannah tidak seperti buah dunia ya, dimakan tidak akan habis, malah muncul 2 kali lipat sebagaimana dalam hadis yang lain. Tapi kita mengikuti pendapat jumhur saja, bahwasanya yang dimaksud ra'ahu bil ufuqil mubin, ra'ahu nazlatan ukhra, itu bukan melihat Allah tapi melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam kondisi bentuk yang asal, yaitu memiliki 600 sayap itu. Dan Nabi hanya melihat Allah dengan mata kepala besok di akhirat. Kalau di dunia meskipun sedang Isra Mi'raj tidak. Itu pendapat jumhur. Berikutnya qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Qalat, nah ini yang kedua, yang mengatakan Nabi menyembunyikan sebagian ayat atau dikhususkan untuk ahlul bait. Nah, ini jelas dusta besar atas nama Nabi, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak mungkin Rasul itu disuruh menyampaikan tidak khusus kepada ahlul bait tapi kepada seluruh umatnya. Dan banyak ayat yang menunjukkan itu ya. Misalnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
dua bacaan, boleh dengan dot, yaitu temannya shad. Nabi tidak pelit dalam menyampaikan wahyu alias semuanya sudah disampaikan. Atau pakai dha, temannya ta, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi tidak tertuduh di dalam masalah wahyu. Artinya tidak mungkin menambahi atau mengurangi atau mengubah. Kemudian yang ketiga, qalat wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama Allahil firyah. Wallahu yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. وزاد داود قال ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. Al-Ahzab ayat 37. Nah, ini kata Aisyah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ayat, pasti yang disembunyikan ayat Ahzab ayat 37, karena ditegur habis-habisan oleh Allah. Wa takhshan nasa, kamu takut kepada manusia, padahal Allah lebih takut, lebih berhak untuk kamu takuti. Tapi Nabi enggak punya keinginan untuk menyembunyikan satu pun ayat, meskipun teguran enggak peduli, enggak masalah, sampaikan. Nah, kalau Ustaz Mudzakkir hafizahullah itu punya satu hujjah bahwa Nabi tidak menyembunyikan apapun, yaitu pada kata-kata qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Wahyunya turun dalam bentuk qul huwallahu ahad. Beliau sampaikan qul huwallahu ahad tanpa dikurangi. Padahal biasanya orang itu kalau disuruh ngomong qul, ya katakanlah huwallahu ahad, nah dia akan mengatakan huwallahu ahad saja, qulnya enggak diulangi, ya kan. Nah, ketika beliau sampaikan apa adanya qul huwallahu ahad, ini menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak pernah mengurangi wahyu sedikit pun, sampai kul-kulnya pun juga diulangi lagi atau diucapkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu istimbat yang bagus dari beliau Al-Ustaz Mudzakkir hafizahullah. Kemudian ayat 85, hadis 85, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa kalimatin. Khamsa atau bi khamsi? Ya, ini berarti salah tempat saya, mestinya bi khamsi kalimatin. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وحجابه النور وفي رواية النار. Sama-sama sahihnya, hijabuhun nur, hijabuhun nar. Lau kasyafahu, kalau Allah menyingkap sinarnya tadi, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Sungguh akan membakar subuhat. Subuhat ini apa ini? Ini sudah saya tulis satu ta'liqat untuk kitab ini, ya, sehingga insyaallah nanti selesai pengajaran ini ada satu buku ta'liq untuk Mukhtasar Sahih Muslim. Subuhat itu adalah nuruhu wa jalaluhu, sinarnya wajah Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinarnya wajah Allah itu akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, apa yang mata Allah sampai kepada makhluknya. Padahal semua makhluknya itu sampai mata Allah padanya alias terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah tidak menyingkap sinar yang menutupi Allah itu karena apa? Supaya tidak membakar seluruh makhluknya. Karena itu ringkasnya Allah tidak bisa terlihat. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan nurun anna arah, hanya ada sinar, bagaimana mungkin saya melihatnya, ya, artinya tertutupi sinar, ya, nggak bisa terlihat. Sebagaimana kalau mata kita di center orang, kita sudah kelabakan, nggak bisa melihat siapa yang nyenterin kita. Nah, itu kalau center saja begitu, bagaimana dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala. 86, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna unasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudarruna fil qamari lailatal badr, apakah kalian termadarati untuk melihat bulan malam purnama? Ya, enggak mungkin termadarati, ya, semua orang bisa melihat di tempat masing-masing.
قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. Jadi di akhirat nanti semua orang disuruh mengikuti apapun yang disembah. Kalau dia menyembah berhala, maka berhalanya sudah masuk neraka, dia ikut masuk neraka. Menyembah matahari, matahari dimasukkan dalam neraka, maka ikut masuk neraka, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan asy-syamsu wal qamaru thawrani aqirani fi nari jahannam. Thawrani, bahwasanya matahari dan bulan itu adalah menjadi thawrani. Thawr itu apa? Ya, atau sapi jantan. Dua sapi jantan yang disembelih di dalam neraka. Itu hadis riwayat Tayalisi sahih. Nah, maka menyembah matahari, ikut matahari, masuk neraka. Nah, kemudian yang tersisa adalah umat Islam. Umat Islam ini termasuk munafik. Jadi munafik yang hakikatnya kafir itu tetap dihukumi Islam nanti di akhirat, tapi dalam kasus ini saja. Akhirnya nanti juga akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam neraka. Fayatihimullahu ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sudah terlihat sebelum kasus ini oleh orang-orang beriman. Nah, maka di sini disebutkan sekarang ini Allah datang dalam bentuk yang bukan bentuk yang mereka kenal sebelumnya. Fayaqulu ana rabbukum fayaquluna na'udzu billahi minka hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza ja'a rabbuna 'arafnah fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratihi allati ya'rifun fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Nah, jadi ketika orang-orang beriman mengikuti Allah, ya, karena Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah, maka ternyata harus melewati apa? Neraka jahannam. Nah, maka adanya sirat, yaitu jembatan di atas neraka jahannam. Dan orang-orang yang melewati sirat ini adalah orang-orang yang sudah memasuki haud atau telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak boleh untuk memasuki haud, ini tidak boleh untuk tidak termasuk orang-orang yang melewati sirat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz di dalam kitabnya Syarah Tahawiyah. Fayaqulu ana rabbukum fa akunu ana wa ummati awwala man yujis, yang lewat. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ini kemudian diambil oleh sebagian orang kebiasaan kalau melewati jembatan membaca doa Allahumma sallim sallim, ya bolehlah, tapi kalau dikatakan itu sunnah Nabi ya tidak benar, ya. Wa fi jahannam kalalib, cantolan-cantolan, gantolan-gantolan, mithla syauqis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan, ya, nama pohon. Hal ra'aitumus sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Takhtafun nas, menyambar para manusia, bi'amalihim. Faminhumul mubaq, ada yang dibinasakan, yakni bi'amalihi. Wa minhumul mujaza, ada yang dibalas, hatta yunajja, sampai diselamatkan. Hatta idza faraghallahu minal qada' bainal ibad wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar amara al-malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman arada an yarhamah mimman yaqulu la ilaha illallah فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. Jadi manusia yang dimasukkan dalam neraka, kalau dia itu di dunia ahli sujud, maksudnya ahli salat, maka bekas-bekas sujud pada wajahnya ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Nah, bekas sujud apa? Oh, enggak ada di situ. Ya, berarti sebagian naskah berbeda, ya. Jadi itu bagaimana? Oh, faminhumul mu'min baqiya bi amalihi, gitu. Ya, bisa juga, ya. Orang yang beriman dia tetap dengan sebab amalnya, maksudnya tetap bisa berjalan melewati. Tapi bisa juga waminhumul mubaq, yakni bi amalihi.
Nah, nanti dilihat saja dalam asal Sahih Muslim apakah pakai mubaq atau mu'min baqiyah ini, untuk mengetahui yang benarnya. Nah, dari kata-kata athari sujud ini bisa ditarik kesimpulan, meskipun tidak harus begitu ya, bahwa jidat hitam bekas sujud tidak masalah, nggak ada masalah. Adapun hadis-hadis yang mencela bekas sujud tidak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Khawarij, mereka jidatnya hitam-hitam sebagaimana dalam hadis yang sahih, itu karena mereka salatnya berlebihan ya. Sebagaimana diriwayatkan sebagian mereka mengimami salat subuh dengan membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Selesai salat sudah terbit matahari. Nah, itu kayak begitu. Sehingga wajar kalau jidatnya hitamnya sehitamnya seperti mikhla rukbatil anzah, seperti lututnya kambing ya. Nah, kalau hitam-hitam biasa dan tidak ada takalluf, tidak ada pemaksaan untuk menjadi hitam sebagaimana mereka Khawarij, itu tidak termasuk yang tercela, karena ini bukan usaha kita ya. Apakah kita berusaha untuk menghitamkan jidat? Kan enggak, muncul sendiri. Dan itu karena kulit yang berbeda-beda, ada yang mudah rusak, ada yang tidak. Demikian juga sajadah yang berbeda-beda, ada yang sajadahnya halus sehingga tidak ada bekas. Nah, orang-orang yang tidak begitu kaya seperti kita ya sajadahnya kan biasa ya, pakai apa? Kloso ya. Akhirnya berbekas ya wajar. Ta'kulun nara min ibni Adam illa athara sujudi. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujudi. Fa yukhrajuna minan nari qad imtuhisu, sudah kosong. Fa yusabbu 'alaihim ma'ul hayati, air kehidupan. Maksudnya air yang kalau dituangkan itu nanti orangnya akan hidup kembali. Fa yumbituna minhu kama tambutu al-habbatu fi hamilis sail. Hamil itu sesuatu yang dibawa, as-sail oleh air yang mengalir atau banjir. Jadi ketika banjir kan pasti ada tanah yang terbawa begitu. Nah, nanti ada tumbuhan di situ muncul. Tsumma yafza'ullahu ta'ala minal khalqi, yafza'u atau yafrughu. Nah, ini salah lagi. Tsumma yafrughullahu ta'ala minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar wa huwa akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannah fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani, telah menyakiti saya rihuha, baunya. Jadi baunya neraka itu sangat busuk berdasarkan hadis ini. Sehingga siksaan neraka itu sudah lengkap total. Panasnya dahsyat, gelapnya gelap gulita, kemudian baunya sangat busuk. Wa ahraqani, dan membakar saya zakauha, jilatan apinya, lahapnya itu. Fa yad'ullaha ma sya'allahu ayyad'u. Jadi zaka kalau biasanya kita artikan kecerdasan kan ya. Nah, di sini bukan ya, tapi lahap atau jilatan api. Tsumma yaqulullahu tabaraka wa ta'ala hal 'asaita in fa'altu dzalika bika an tas'ala ghairah fa yaqulu la usailuka ghairah wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma sya'allah. Mawathiq jamak dari mitsaq. Mitsaq itu adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah, wallahi, demi Allah, itu berarti mitsaq. فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك وإليك يا ابن آدم ما أغدرك ألنك غدر itu apa? Menyelisih janji ya, mengkhianati janji. فيقول أي ربي يدعو الله hatta yaqula lahu fahal asaita in a'taituka dzalika an tas'al ghairah. Dan ini dalil bahwa Rabb itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia panggil dengan namanya ya Rabbi. Bahkan kata Ibnu Abbas dan Abu Darda, Ar-Rabb atau ya Rabbi itu adalah nama Allah yang akbar, yang paling besar. Maka tidak benar kalau dikatakan bahwa Ar-Rabb bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Memang Rabb itu isim mustarak, tapi bukan karena isim mustarak kemudian tidak jadi nama Allah, tidak begitu ya. Dalil sangat banyak bahwa Rabb itu nama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidul Muthla mengatakan nama Allah dalam Al-Qur'an saya temukan ada 18, salah satunya dalam sunnah ya ada 18, salah satunya adalah Ar-Rabbu ya, ini salah satunya ay Rabbi. Kemudian fayaqulu la wa izzatika fayu'ti rabbahu ma sya'allahu min uhudin wa mawathiqa fayaqaddimuhu ila babil jannah fa idza qama ala babil jannati infahaqat lahul jannatu.
Infahaqat. Wah, ini terlewat bagi saya ini. Saya ada di situ. Terbuka apa? Nggak ada takliknya. Kalau tumben yang unik nggak ditakliki pripun. Saya sebelum baca ini udah belajar ya, cuma kadang-kadang terlewat namanya manusia. Ya kira-kira gitu terbuka gitu. Tapi kalau bisa langsung dalam syarahnya atau kamusnya kan enak nih. Yang fahaqat itu apa? Yang fahaqat, yang fatahat, wattasa'at, ya, terbuka dan meluas. Jadi memang mencari terjemah itu sebenarnya gampang ya. Melihat kalimatnya, siyaqul kalamnya, terus apa maknanya kan bisa kita raba-raba. Seperti ini tadi ya. Idza qama ala babil jannah fahaqat lahul jannah. Terbuka baginya pintu jannah. Fara'a ma fiha minal khairi was sururi. Fayaskutu ma sya'allahu an yaskuta thumma yaqul ay rabbi adkhilnil jannah. فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك وإليك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله تعالى منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنه. Tamannah itu artinya tamanna, tapi kemudian ditutup dengan ha usakat menjadi tamannah, ya, berangan-anganlah kamu. Jadi artinya bukan angan-angankanlah dia, bukan gitu ya, karena haknya bukan hak dhamir tapi hak sakat. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Allah itu memiliki sifat yadhaku, tertawa atau tersenyum. Dan sifat-sifat Allah seperti ini tidak usah ditakwil sebagaimana sikapnya para mutakallimin. Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan bahwa tentang sifat-sifat Allah ini ada dua madhab. Madhabnya salaf atau mu'dhamus salaf itu adalah tanpa ditakwil. Udah, pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Artikan sebagaimana biasanya, ya yadhaku, ya tertawa, tapi tertanya Allah bukan seperti makhluk. Ya. Kalau tertawanya makhluk kan mulutnya terbuka, kemudian menjadi lebar, terlihat giginya, itu tertawanya makhluk ya. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Yang kedua adalah thariqatnya mutakallimin. Nah, mereka biasanya mentakwil. Nah, mana yang benar, salaf apa mutakallimin? Tentu saja salaf yang lebih benar, karena Rasulullah SAW bersabda khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum atau kama qala. Jadi manusia paling bagus itu ya 3 generasi pertama, salaf namanya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga apa yang dilazimi oleh salaf hendaklah kita melaziminya. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, ya. Yang selamat dari neraka adalah orang-orang yang menetapi apa yang ditetapi oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi enggak ada yang mentakwil. Takwil sifat Allah itu thariqatnya mutakallimin, enggak usah diikuti. Kita lanjutkan. Fa yas'alu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah la yudhakkiruhu min kadza wa kadza hatta idza qata'at bihi al-amaniyu qala Allah ta'ala dzalika laka wa mithluhu ma'ah. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. Jadi Abu Sa'id ini meralat hadisnya Abu Hurairah, bukan dia dikasih seluruh yang diinginkan dan 2 kali lipatnya, tetapi apa? 10 kali lipatnya. Qala Abu Hurairah ma hafidtu illa qawlahu dzalika laka wa mithluhu ma'ah. Qala Abu Sa'id ashhadu anni hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlahu dzalika laka wa 'asharatu amsalih. Qala Abu Hurairah wa dzalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Jadi ringkasnya ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah wa mithluhu ma'ah, dia dikasih 2 kali. Hadis yang kedua wa 'asharatu amsalih, dikasih 10 kali lipat. Dan seperti ini biasanya oleh para ulama karena sama-sama sahihnya diambil yang terbanyak ya. Kenapa? Kalau diambil yang terbanyak berarti yang sedikit sudah masuk ya. Dan itu biasanya seperti itu 2 kali wahyu datang ya. Pertama diberi wahyu oleh Allah, itu dia diberi 2 kali lipat.
kemudian wahyu berikutnya menyampaikan bahwa dia diberi yang lebih banyak, maka dia ambil yang terbanyak seperti ini. Inilah orang yang masuk jannah terakhir kali, itu dia awalnya tidak diperkenankan masuk jannah, tapi melihat pintu jannah kemudian pengen dekat dan akhirnya minta dimasukkan juga. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Bab 60. Babu khurujil muwahhidin minan nar. Keluarnya orang-orang yang punya tauhid dari neraka. Jadi ada orang-orang yang dulunya masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka yang disebut jahannamiyin, ya, ex jahannam. Dan yang mengingkari hal ini adalah fikihnya atau pendapatnya non ahlus sunnah wal jamaah, meskipun pemikiran tersebut katanya ada di sebagian jamaah kaum muslimin di Solo, ya, yang mereka sebenarnya juga ahlus sunnah, tetapi dalam bab ini mereka sesat, tidak mengakui adanya jahannamiyin. 87 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun walakin nasun minkum asabathum an-nar bidunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahumullahu ta'ala imatatan. Ini bedanya ahli neraka yang asli dengan ahli neraka yang mampir. Ahli neraka yang asli la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup tidak. Kalau dikatakan mati, wong masih teriak-teriak kepanasan. Kalau dikatakan hidup, wong hatinya sudah terbakar, tattali'u 'alal af'idah. Sementara orang yang hatinya terbakar itu mestinya sudah mati, ya. Tapi kalau orang yang mampir di neraka, yaitu orang-orang muslim, maka kondisinya mati di dalam neraka. Fa'amatahumullahu ta'ala imatatan. Nah, zahirnya kalau mati sudah tidak merasakan apa-apa kan, ya. Jadi ketika siksanya sudah selesai, dimatikan sehingga sudah tidak merasakan. Hatta idza kanu fahman, kalau sudah menjadi arang, udhina bisyafa'ah faji'a bihim dabair. Dabair itu jamaat. Beberapa jamaah dikeluarkan dari neraka. Fabuthu, maka mereka ditebarkan ala anharil jannah. Thumma qila ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayl. Faqala rajulun minal qaumi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyah. Jadi para sahabat berkomentar, ini Nabi pernah di Badiyah. Kenapa? Karena adanya banjir kemudian membawa tanah, setelah itu tanahnya menumbuhkan tumbuhan, itu adanya di Badiyah, bukan di perkotaan sebagaimana di Madinah. Nah, ini hadis sangat banyak ya, bahwa ada jahannamiyin. Enggak tahu kenapa mereka tidak percaya dengan hadis-hadis begini, dengan sebab hanya mengandalkan ayat-ayat Quran yang mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Mestinya digabungkan antara dalil Quran dengan dalil hadis karena semuanya wahyu. 88 wa Anas radhiyallahu anhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti ini riwayat sahabat dari sahabatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru man yadkhulul jannata rajulun yamshi marratan wa yakbu marratan. Dia berjalan sekali dan dia tersungkur sekali. Tersungkur itu apa? Jatuh pada wajahnya, ya, wajahnya sampai ke tanah. Wa tas'afuhun wa tasfa'uhun naru marratan, dan menghitamkannya api neraka itu sesekali. Jadi nerakanya apa? Apinya itu menjilati dia. Ini berjalan di atas sirat itu. Kadang jatuh, kadang tersungkur, kadang kena api jadi panas, jadi hitam. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najjani minki. Tabaraka itu maha berkah, atau ada juga yang mengartikan taqaddasa, ya, maha suci. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin faturfa'u lahu syajaratun fayaqul ay rabbi adnini min hadhihi syajarah liastadhilla bidhillaha wa ashrab min ma'iha fayaqulu Allahu azza wa jalla ya ibna adam la'an li in a'taytukaha sa'altani ghayraha fayaqulu la ya rabb wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha wa rabbuhu ta'ala ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayh. Allah memaafkan orang ini karena apa? Dia melihat sesuatu yang dia tidak mampu sabar terhadapnya. Nah, di sini kita ambil fikih bahwa kalau melakukan sesuatu yang dia tidak sabar terhadapnya, maka ini ada sedikit alasan terhadap dia, sehingga hukumannya bisa diringankan. Misalnya dalam kasus seorang suami mengumpuli istrinya yang sedang haid,
Itu ada hadis mengatakan bahwa dia harus membayar 1 dinar sebagai hukumannya. Kemudian hadis lain mengatakan atau dia membayar 1/2 dinar. Nah, itu ditaujih oleh para ulama. Kalau darahnya masih banyak, yaitu di awal haid, maka hukumannya 1 dinar, yaitu 4 juta ya. Tapi kalau darahnya sudah sedikit, ya di akhir haid, maka hukumannya lebih ringan, yaitu 1/2 dinar atau 2 juta. Kenapa? Ya karena kalau sudah akhir haid ini kan berarti sudah lama suaminya menunggu istrinya ini, maka dimaafkan. Ya romala sabrullahu alaih, ya, dimaafkan sehingga hukumannya lebih ringan ya. Tapi itu pendapat sebagian kecil ulama ya. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya ketika haid, maka tidak ada hukuman kecuali dia berdosa, yaitu harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis tentang hukuman tadi itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya mauquf saja. Kita lanjutkan. فيدنيه منها فيستذل بذلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستذل بذلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلي يا ربي هذه لا أسألك غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستذل بذلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستذل بذلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلي يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يسريني منك. Apa yang memutuskan saya dari engkau? Maksudnya kamu kok minta terus ya. Berhentinya itu kapan ya? Ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha qala ya rabb atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fadhahika ibnu mas'udin faqala ala tas'aluni mimma adhak qalu mimma tadhak qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mimma tadhak ya Rasulullah qala min dihki atau dhahiki min dihki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fayaqulu inni la astahzi'u minka walakin ala ma asha'u qadirun. Ya, jadi ketika gurunya mengajar kemudian tertawa, boleh bertanya, sebagaimana para sahabat bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ya, mimma tadhak. 89 wa Nabi Zubairi annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yus'alu 'anil wurudi. Jadi maksud wurud itu apa? Wa in minkum illa wariduha. Masing-masing kalian pasti melewati neraka. Jadi wurudnya bukan masuk ya. Sebagian ada yang mengartikan itu masuk, tapi pendapat yang sahih adalah wurud itu bukan masuk tapi melewati. Karena tidak semuanya masuk neraka, tapi semuanya melewati. Ada yang melewati kemudian selamat, ada yang melewati kemudian jatuh, naudzubillah. Faqala naji'u nahnu yaumal qiyamah an kadza wa kadza unzur ay dzalika fawqan nasi. Qala fatud'al umamu bi awthaniha wa ma kanat ta'bud al-awwal fal-awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dzalika fawqan nas. Kemudian Allah datang kepada kami setelah itu di atas para manusia. Ini termasuk apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Allah datang. Nah, seperti ini tidak usah ditakwil-takwil ya. Karena mazhabnya salaf adalah tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah datang gitu aja. Datangnya bagaimana? Tidak bisa ditanyakan karena Allah itu laisa kamitslihi syai' dan kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya makhluk kan dari kejauhan, sebentar kemudian apa? Semakin dekat semakin jelas. Nah, itu kalau manusia. Kalau Allah enggak begitu. Qala fatud'al umamu bi awthaniha wa ma kanat ta'bud al-awwal fal-awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik fayaqul man tanzurun. Tanzurun di sini menunggu, tantadirun. Fayaquluna nanzuru rabbana. Kami menunggu Allah. Fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hatta nanzura ilaika. Kami lihat dulu kamu ya. Nah, kalau di sini nanzur artinya apa? Melihat. Kalau kamu mengaku Tuhan kami, mengaku Allah ya,
tampakkan dulu, kami lihat dulu kamu ya. Fayatajalla lahum yadhaq, maka Allah menampakkan diri kepada mereka dengan tersenyum. Qala fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sudah pernah terlihat sebelum kejadian ini ya. Karena kalau belum terlihat sebelum kejadian ini, ya kita nggak akan tahu ini Allah atau bukan, nggak pernah melihat nih. Nah, tapi sudah pernah Allah itu menampakkan sehingga semua orang Muslim sudah pernah melihat. Nah, waktu ini mereka mendengar suara aku Tuhanmu, kita minta bukti, tampakkan dulu dirimu ya kayak apa. Ternyata betul sesuai dengan bentuknya Allah yang dulu pernah kita lihat. Wa yu'ti kulla insanin minhum munafiqun aw mu'minun nuran thumma yattabi'unahu wa 'ala jisri jahannama kalalib. Jisr jembatan sama dengan sirat tadi. Kalalib cantolan-cantolan, wa hasakun dan duri-duri, ta'khudhu man sya'allahu ta'ala. Dalam hadis yang lain itu ada kalalib, ada hasakun, ada satu lagi khototif ya. Khototif itu yang menyambar, khotofa. Thumma yudfa'u nurul munafiqin thumma yanjul mu'minun fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Zumrah jamaah. 70,000 la yuhasabun thumma alladhina yalunahum ka adwa'i najmin fis sama'i. Paling sinarnya apa? Paling cemerlangnya bintang di langit. ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. Apa yang sebanding dengan syu'airah. Syairah apa syairah? Syu'airah. Nah, berarti satu apa? Gandum yang kecil. Karena syu'airah ini isim tasghir. Fayaj'aluna yaj'alun atau yuj'alu. Nah, ini salah lagi. Fayuj'aluna bi fina'il jannah, lalu mereka ditaruh di halaman surga. Wa yaj'alu ahlun nari ahlul jannati yarushuna 'alaihimul ma'. Nah, ahli jannah menyirami mereka dengan air. Hatta yambutu nabata syai' fis sayli wa yadhhabu huraquhu, lenyap gosongnya. Tsumma yas'alu hatta tuj'alu lahu dunya wa 'asharatu amsalha ma'aha. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa ada dua riwayat, ada yang asyrah 10 kali lipat dunia diberikan kepada orang yang terakhir masuk jannah ini. Ada juga yang mengartikan 2 kali, ada yang meriwayatkan 2 kali lipat. Diambil yang paling banyak karena sama-sama sahihnya. 90. Wa an Yazid al-Faqir qala kuntu syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Adalah aku menyenangkan diriku pendapatnya orang-orang khawarij. Yazid al-Faqir ini kenapa disebut al-Faqir? Apakah karena dia sangat miskin? Enggak ngerti saya ini. Intinya dia pernah jadi khawarij. Fa kharajna fi isabatin dhawi adadin nuridu an nahujja thumma nakhruju 'ala an-nas. Nakhruj maksudnya di sini menyerang ya, memberontak. Jadi kami pengen haji, setelah itu langsung memberontak ya, karena orang-orang khawarij menghalalkan darahnya umat Islam, menganggap mereka adalah kafir kalau sudah melakukan dosa besar. Qala famararna 'ala al-Madinah fa idza Jabir bin Abdullah yuhaddithul qaum jalisun ila sariyatin. Setelah sariyah apa di situ? An Rasulillah ya. Berarti kembalinya kepada yuhadditsu tadi. Yuhaddithul qauma an Rasulillah. Tapi kemudian ada kalimat sisipan jalisun ila sariyatin. Yuhaddithul qauma jalisun ila sariyatin an Rasulillah, ay yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza huwa qad dzakara al-jahannamiyyin qala qultu lahu ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadha alladhi tuhaddithuna wallahu yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Orang yang sudah kamu masukkan neraka berarti kamu hinakan, berarti tidak akan masuk ke dalam surga ya. Nah, jadi ini pendapat khawarij. Namanya neraka tok, enggak ada surga. Neraka namanya surga tok, enggak pernah masuk neraka. Nah, itu pendapat khawarij memahami ayat tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemikiran khawarij seperti ini. Wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Fama hadzal ladzi taqulun. Jadi dianggap hadisnya bertentangan dengan Quran. Padahal enggak ada hadis sahih bertentangan dengan Quran. Faqala ataqra'ul Quran? Qultu na'am. Qala fa hal sami'ta bi maqami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'ni alladzi yab'athuhu Allahu fihi? Qultu na'am. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang dimaksudnya. Surat Al-Isra itu.
Qala fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhrij, dikeluarkan dari neraka maksudnya. Thumma na'ata wad'as sirati wa marra an-nasi alaihi. Qala wa akhafu alla akuna ahfadhu dhaka. Qala ghaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna nahran. Mereka keluar dari satu sungai min anharil jannah. Semuanya gitu ya, yakhrujuna nahran gitu ya. Minan nahri. Minan nari. Terus? 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 Masya Allah. Di kitab saya ini korupsinya banyak ini. Coba. Anna qauman yakhrujuna nahran min anharil jannah. Semua yang antum baca hilang ya. Parahnya bukan main. Maka jangan sekali-kali beli kitab Mukhtasar Muslim dari Darul Ghadil Jadid. Remuk nanti. Nah, ini berapa kalimat sudah hilang ini ya. Saya tadi baca sore hari kipi atau maksudnya nggak paham-paham saya itu. Ya, pahamnya keluar dari sungai surga lah, terus ngapain gitu. Nah, ternyata gitu tadi ya. Keluar dari neraka, habis itu kemudian mendapatkan sungai surga. Kalau itu sudah benar ya. Fayaghtasiluna fihi fayakhrujuna ka'annahumul qaratis. Keluar dari sungai tadi seperti kertas, maksudnya sangat putih. Ini tasbih untuk keputihan mereka setelah gosongnya mereka di neraka. Faraja'na qulna wayhakum atarayna syekh yakdzibu ala Rasulillah. Apakah kalian mengira syekh yaitu Jabir tadi dusta atas nama Nabi? Enggak mungkin lah. Faraja'na fala wallah ma kharaja minna ghairu rajulin wahidin. Tidaklah memberontak dari kami selain satu orang. Jadi semua yang niatan untuk memberontak tadi semuanya tobat, kecuali satu orang saja yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Abu Nuaim. Jadi ternyata manusia memang tidak semuanya bisa menerima hidayah. Ketika disampaikan dalil, ada yang hatinya dimasuki hidayah sehingga dia menerima dalil, tapi ada yang sombong sehingga 1000 dalil disampaikan tidak akan berguna kecuali dia nekat terhadap perkataannya yang awal. 91. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari arba'atun fayu'raduna 'ala Allah ta'ala fayaltafitu ahaduhum wa yaqulu ay rabbi il akhrajtani minha fala tu'idni fiha fayunjihi Allah minha. Jadi ada orang 4 orang nanti keluar dari neraka kemudian dihadapkan kepada Allah. Salah satunya ngomong, ya Allah, engkau sudah keluarkan saya dari neraka, jangan dikembalikan. Nah, Allah itu kan Maha Raufur Rahim ya. Mendengar suara hambanya itu langsung diselamatkan dari neraka, tidak dikembalikan. Nah, ini 4 orang ini siapa, enggak ngerti kita ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang 4 ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mintanya pokoknya masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin ya. Karena Allah itu sangat Raufur Rahim. Sehingga kalau mengetahui kita punya kebaikan juga punya dosa, ini dosa bisa diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi ya, fala taghtaru, jangan tertipu sehingga kemudian terlalu mengharap dan meremehkan dosa-dosa. Bab 61, babus syafa'ah. Syafaat itu pemberian pertolongan, yaitu memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga seseorang itu diberi pertolongan oleh Allah selamat dari neraka. Nah, syafaat itu bermacam-macam ya. Ada syafaat untuk meninggikan derajat, semestinya surganya di bawah jadi naik ke atas. Ada syafaat untuk masuk surga langsung, semestinya dia masuk neraka dulu tapi kemudian langsung masuk surga. Ada syafaat untuk mengeluarkan dari neraka ya. Dia sudah masuk neraka tapi setelah itu diberi syafaat akhirnya keluar. Ada syafaat juga untuk orang kafir, tapi itu hanya satu syafaat untuk Abu Thalib saja. Karena orang kafir itu hukum asalnya ma lahum min syafi' ya, mereka tidak punya pemberi syafaat. Tapi khusus Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi dhahdah min nar. Dia berada di bagian paling atas dari neraka. Laula ana lakana fit darkil asfal. Kalau bukan karena syafaat saya, dia pasti di dasar paling rendah. Ada juga syafaatul uzma, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang panjang yang akan kita baca pada akhir majelis ini, hadis 92.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuhu. Jadi Nabi itu suka kambing daging hasta. Hasta itu apa? Sampil nih. Fanahasa minha nahsatan. Di situ sinnya kecil atau besar? Kecil. Nah, kalau sinnya kecil itu artinya ngerikiti, menggigit daging dengan gigi depan, dengan ujung-ujung dari gigi depan kita, ngerikiti kalau bahasa Jawanya. Kalau pakai shin besar, nahasya, itu menggigitnya dengan gigi geraham. Jadi sesuai dengan kondisinya ya. Kalau giginya depan kecil kan, maka sa. Kalau geraham giginya gede-gede kan, sya. Faqala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya adalah tokohnya manusia pada hari kiamat. Sebenarnya Nabi itu adalah tokohnya manusia di dunia dan akhirat. Tapi beliau mengatakan yaumal qiyamah itu karena tampaknya ketokohan beliau besok pada hari kiamat, yaitu dalam kasus yang akan diceritakan ini. Wa hal tadruna bimadzaka yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin fayusmi'uhumud da'i wa yunfidhuhumul basar. Maksudnya kalau ada orang bersuara itu langsung semuanya dengar. Kalau ada melihat semuanya terlihat. Wa tadnu syamsu fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun. Mereka tidak bisa mikul. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din ala tarawna ma antum fihi ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzurun man yashfa'u lakum ila rabbikum. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din itu Adam. Fayatuna Adam fayaquluna ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Fayaqulu Adam inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu nahani 'ani syajarah fa'asaituhu. Ini pohon kita enggak tahu namanya. Adapun syajaratul khuldi itu sebutan dari setan, kita tidak ikut-ikutan setan. Nafsi nafsi ilhabu ila ghairi ilhabu ila nuhin fayatuna nuhan. Nomor 2 Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Alaihi salam fayaquluna ya Nuh anta awwalur rusul ilal ardi. Nabi Nuh adalah awal rasul, padahal Nabi Adam juga termasuk rasul. Nah, bagaimana ini? Ini maksudnya adalah awal rasul yang memberantas penyembahan terhadap berhala. Karena sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu tidak ada yang menyembah berhala. Demikian ditaujih oleh para ulama ya, karena Nabi Adam juga termasuk nabi dan rasul. Wa sammakallahu ta'ala 'abdan syakura dalam surat Isra. Innahu kana 'abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana. Nabi Nuh ini juga punya julukan Abul Bashar Ats-Tsani. Abul Bashar yang pertama Adam, Abul Bashar yang kedua Nuh, Abul Bashar yang ketiga Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, bapaknya manusia, ada 3. Fayaqulu lahum inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi ilhabu ila Ibrahim alaihi salam. Nafsi nafsi maksudnya saya tidak mau ngurusi orang lain, saya ngurusi diri sendiri. Fayatuna Ibrahim fayaquluna anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ardi ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana. Fayaqulu lahum Ibrahim inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah wa dzakara kadzabatihi. Nabi Ibrahim sudah pernah 3 kali dusta, meskipun 3 kali dustanya ini sama-sama semuanya bukan dusta yang betul-betul dusta ya, tapi dusta yang untuk maslahat, dan juga sebenarnya bukan betul-betul dusta tapi hanya disalahpahami jadi dusta. Tapi kalau dimaksud beliau bukan dusta. Nafsi nafsi ilhabu ila ghairi ilhabu ila Musa fayatuna Musa alaihi salam fayaquluna ya Musa anta rasulullah فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام. Jadi yang didatangi manusia ini adalah Nabi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nimim, yaitu ulul azmi plus Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilahnya Nimim
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad plus Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena mereka yang jadi rujukan manusia pada saat hari kiamat yang sangat dahsyat ini, melebihi daripada nabi-nabi yang lain yang jumlahnya 124.000 nabi. Fayaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kallamtan nasa fil mahdi wa kalimatun minha alqaha ila Maryam ruhun minhu fashfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana fayaqulu lahum Isa inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur lahu dhanban. Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang dia lakukan. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan inni ubidtu min dunillah. Saya dulu pernah disembah selain Allah. Jadi kalau saya sekarang minta kepada Allah, saya pekiwah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti saya kok disembah selain Allah, secara pantas belas ini saya yang malu sama Allah. Nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayatuni fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Boleh khatam, boleh khatim, dua qiraah mutawatirah, wa khataman nabiyyin wa khatiman nabiyyin. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni semua dosanya baik yang akan datang maupun yang sudah lewat. Kalau untuk umatnya hanya ada jaminan ma taqaddama min dhanbi. Adapun ma ta'akhkhar ini tidak ada satupun hadis yang sahih tentang dijaminnya semua dosa yang akan datang untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dhaif ya. Kalau ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, itu pasti dhaif, tidak ada yang sahih. Isfa' lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana fa antaliqu fa ati tahta al-'arsy fa aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni ats-tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli thumma qala ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah isfa' tushaffa fa arfa'u ra'si fa aqul ya rabbi ummati ummati. Jadi ini Nabi sebelum meminta kepada Allah itu sujud dulu ya. Sujud, kemudian memuji-muji Allah, kemudian minta. Nah, mungkin saja wallahu alam ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah bahwa seseorang doa sujud enggak ada masalah ya. Kalau mayoritas ulama mengatakan sujud itu tidak dilakukan kecuali yang ada dalilnya. Sujud dalam salat, sujud syukur, sujud tilawah ya. Yang enggak ada dalilnya enggak. Kalau Ibnu Taimiyah enggak. Ketika ada masalah berat, beliau tidak bisa mendapatkan jawabannya, maka dia menyungkurkan wajahnya ke tanah, sujud doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya bangkit dari sujud itu sudah dikasih apa? Jawaban atau ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh ya kita pakai pendapat Ibnu Taimiyah, tapi itu menyelisih mayoritas para ulama dan mungkin salah satu yang bisa dijadikan hujjah ini ya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam hadis ini tanpa ada pengkhususan bahwa ini khusus di jangan dilakukan di dunia, ini lakukan di akhirat saja, enggak ada begitu. Berikutnya, fa arfa'u ra'si fa aqulu ya rabbi ummati ummati fa yuqal ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah. Mudah-mudahan semua kita masuk jannah dari babul aiman min abwabil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar. Misra' itu janibul bab ya, bagian samping dari pintu. Nah, pintu kan ada daun pintunya, ada apa? Sampingnya. Nah, sampingnya itu disebut misra'. Dua samping pintu itu jaraknya adalah antara Mekah sampai Hajar. Hajar ini adalah ibu kota Bahrain. Nah, saya nggak tahu berapa kilo ya dari Mekah ke Hajar, bisa tanya Mbah Google. Aw kama baina Makkah wa Busra. Antara Makkah dan Busra, nah ini disebutkan dalam syarah itu 1 bulan lamanya perjalanan dengan unta. Artinya apa? Sangat luas pintu jannah itu. Tapi pintu jannah yang sangat luas itu nanti akan mengalami suatu masa di mana orang-orang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam pintu jannah tersebut. Nah, itu saking banyaknya orang-orang yang masuk ke dalamnya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu lakadzidun." Ya, kadzidun itu artinya apa? Desak-desaan masuk ke dalam pintu jannah. Hadisnya saya carikan di sini. Saya riwayat Imam Ahmad, ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina aman
antara dua sisi jannah, pintu jannah itu perjalanan 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa innahu lakadzidun. Akan datang suatu hari bahwa pintu itu desak-desakan. Hadis riwayat Ahmad dari Muawiyah bin Haidah, disahihkan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan bukan? Tentang tadi